السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أيد حبيبه المصطفى بالقرآن كالشمس وضحاها وبسنة كالقمر إذا تماها ومن سار عليهما سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما سار في ظلمة الليل إذا يغشاها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين رحمكم الله. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan serta kekuatan untuk bisa dapat hadir di tempat ini guna melaksanakan dan memenuhi salah satu panggilan Allah terhadap kita, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang tengah kita lakukan, yang sedang dan akan kita lakukan, diterima dan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak henti-hentinya khotib mengalami mimbar yang mulia ini berpesan sekaligus mengajak untuk kita sekalian, mari kita terus-menerus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat-Nya, karena satu-satunya bekal yang bisa kita bawa ke hadapannya adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sungguh ketakwaan itu adalah sebaik-baiknya bekal yang bisa kita bawa dalam mengarungi perjalanan panjang kehidupan ini sehingga menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan dalam salah satu intisari kitab Nasaihul Ibad. Di situ ada satu petikan atau suatu nasihat yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah. Kurang lebih bunyinya adalah wa an Ali radhiyallahu anhu, kun 'indallahi khairun nas wa kun 'indan nafsi syarrun nas wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Kurang lebih artinya adalah, wahai engkau manusia, jadilah engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok atau pribadi yang terbaik. Yang kedua adalah, jadilah engkau di hadapan dirimu sendiri sebagai sosok yang hina dina. Dan terakhir, yang ketiga adalah, jadilah engkau sosok ketika engkau berada di hadapan manusia yang lain sebagai orang yang sewajarnya, sebagai orang yang biasa-biasa saja. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari sejenak kita bedah dan kita detail apa maksud dari nasihat Imam Ali ini. Pertama adalah kun 'indallahi khairun nas. Jadilah engkau sosok atau pribadi ketika engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang terbaik, manusia yang terbaik, makhluk teladan dan lain sebagainya. Ini tidak lain dimaksudkan adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pencipta kita, sebagai zat yang menciptakan kita, membuat kita dan menjadi sebab adanya kita di dunia ini, tidak lain adalah karenanya juga Dia yang telah memfasilitasi kita, memfasilitasi kehidupan kita, memberikan segala apa yang telah kita butuhkan selama kehidupan kita di dunia, dan menjamin semuanya tersedia dan bisa kita nikmati secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Maka atas kemurahan hati, atas kemurahan zat beliau inilah kita patut untuk bersyukur. Bagaimana bentuk dan wujud syukur kita? Salah satunya bisa kita wujudkan dengan menjadi hamba yang terbaik di hadapannya. Maka ketika kita sadar bahwa segala apa yang kita miliki, segala fasilitas yang telah tersedia di tangan kita, di sekitar kita, atau mungkin itu diberikan oleh orang lain melalui hamba-hamba Allah yang lain, kita sadar bahwa itu tetap datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap kita memang seharusnya adalah tunduk patuh dan berbuat yang terbaik di hadapannya. Salah satu contoh yang bisa kita petik dalam Al-Quran adalah bagaimana ketika Allah dalam firman-Nya menceritakan, mengisahkan, menghikayahkan bagaimana tentang Qabil dan Habil putra Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah berikan mereka perintah untuk berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ketika Allah perintahkan mereka untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari keduanya diterima dan salah satu yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gerangan alasannya? Karena dikisahkan dalam sejarahnya, para sejarawan menulis, karena Qabil memberikan pengorbanan yang tidak sepatutnya dia berikan kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sebaliknya, Habil memberikan pengorbanan yang sangat luar biasa dan maksimal, karena dia sadar bahwa apa yang ia miliki dan sebab adanya dia, wujudnya dia di dunia ini adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemurahan Allah, karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Maka atas kesadaran inilah mereka Habil dalam hal ini memberikan pengorbanan yang sangat luar biasa dan maksimal kepada Allah. Inilah entitas penting ketika kita berpikir dan menyadari bahwa kun indallahi khairun nas. Jadilah kita, kalian, kita semua ketika di hadapan Allah, ketika kita beribadah, ketika kita merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah hamba yang benar-benar khusyuk di hadapannya, hamba yang ingin benar-benar menunjukkan bahwa kami, ya Allah, ya Rabb, kami ingin benar-benar menunjukkan bahwa kami berbakti kepadamu, bahwa kami bersyukur terhadapmu, dan kami benar-benar memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kami lakukan di hadapanmu sebagai wujud rasa syukur kami kepadamu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka sikap yang kedua, nasihat yang kedua diberikan oleh Imam Ali karamallahu wajhahu adalah kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah engkau wahai manusia ketika di hadapan dirimu sendiri sebagai sosok yang hina dina, sebagai sosok yang tiada artinya, sebagai sosok yang tidak memiliki apapun. Ini adalah tidak lain dan bukan adalah dimaksudkan untuk menekan potensi kesombongan kita sebagai manusia. Kita bisa ingat dan kita bisa lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'amhamaha fujuraha wa taqwaha. Selain potensi takwa yang diberikan Allah kepada kita, Allah juga berikan dan sematkan dan tanamkan dalam jiwa kita masing-masing adalah potensi fujur, potensi kesalahan, potensi kekhilafan, potensi kesombongan dan lain sebagainya. Maka ketika kita menyadari atas nasihat yang kedua ini, kita menyadari jadilah engkau ketika di hadapan dirimu sendiri sebagai seorang yang tiada artinya, sebagai seorang yang hina dina, maka secara tidak langsung Imam Ali berpesan, tekan itu sifat fujurmu, tekan itu sifat sombongmu, tekan itu sifat-sifat yang tidak mungkin Allah ridhoi, tekan itu sifat-sifat yang tidak sejalan dan searah dengan ajaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka potensi ini adalah sangat besar kita munculkan. Potensi itu ada dalam setiap hati dan pikiran manusia. Maka diperintahkan dan dinasihatkan oleh Imam Ali, tekan itu dengan apa? Caranya adalah dengan kita merasa bahwa kita bukan apa-apa, kita merasa bahwa diri ini tiada artinya, kita merasa bahwa diri ini adalah diri yang hina dina, sesuai dengan apa yang Allah firmankan, wa khuliqal insanu dha'ifa, bahwa engkau wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh diciptakan dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan tidak memiliki apapun, bahkan diciptakan dalam keadaan
keadaan yang tidak mengetahui apapun seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang lain. Masyarul hadirin rahimakumullah, ini juga searah dengan apa yang nasihat ketiga disampaikan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Ketika engkau berhadapan dengan manusia lain, ketika engkau bersosial dengan orang-orang di sekitarmu, keluargamu, tetanggamu, sanak familimu, maka jadilah engkau orang yang apa adanya, orang yang sewajarnya, yang tidak merasa lebih baik dari mereka. Karena itu sungguh dilarang dan dikecam Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat surat Al-Hujurat, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum." Hai engkau, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan engkau menghina orang lain yang mungkin orang lain itu bisa jadi potensinya lebih baik daripada dirimu. Maka disampaikan oleh hukama ketika itu, la tahtakir man dunaka falakum syai'in maziyah. Jangan engkau menghinakan orang lain, jangan engkau merendahkan orang lain, jangan engkau mengkerdilkan orang lain, jangan-jangan engkau tidak lebih baik daripadanya, jangan-jangan engkau tidak lebih patut untuk ditiru daripadanya, jangan-jangan ia sebagai orang yang kau rendahkan memiliki kelebihan-kelebihan yang justru itu lebih baik dan lebih positif daripadamu. Oleh karenanya, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, dari tiga pesan ini kita bisa memetik banyak hak, banyak hikmah, banyak pengajaran. Pertama adalah ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah insan yang terbaik. Kita sadar bahwa apapun yang ada pada diri kita, ada di tangan kita, jabatan dan lain sebagainya, harta, properti dan lain sebagainya, itu ada di tangan kita karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kapanpun Allah berkehendak, itu akan hilang dari tangan kita. Yang kedua, ketika kita merasa bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan tidak memiliki apapun, tidak mengetahui apapun, maka kita sadar bahwa kun indan nafsi syarrun nas. Maka kita sadar, kita menyadari bahwa kita tiada artinya. Kita bukanlah orang-orang yang mampu untuk melakukan apapun. Kita bukanlah orang-orang yang memiliki kemuliaan kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ketika kita bersosial dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu di kantor, di rumah, di halaman sekitar kita dan sebagainya, dengan tetangga dan lain sebagainya, kita harus menjadi manusia yang apa adanya, tidak menjadi manusia yang merasa lebih baik dari orang lain. Kita merasa bahwa kita semua sama, satu yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankannya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa ketakwaan kita lah itu satu-satunya hal pembeda yang akan membedakan derajat kemuliaan kita ketika kita menghadap dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan terakhir yang bisa kita petik dari tiga hikmah ini adalah mari kita senantiasa menjadi insan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sungguh paling baiknya manusia adalah ia yang mampu untuk menularkan dan menyebarkan kemanfaatan untuk orang-orang di sekitarnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarganya, orang-orang di sekitarnya dan khalayak umum pada umumnya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وقال تعالى وغمزا قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.